Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, eh, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama Ahmad Sahabudin dari kelas 5B semester 5 yang akan menjelaskan fungsi, tujuan, dan kedudukan prosedur dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Nah, yang pertama adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ini ada 4 macam, yaitu sebagai alat seleksi, digunakan untuk melakukan penyaringan atau seleksi dalam penerimaan siswa baru atau dari suatu sekolah. Dan yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan, sebagai alat pengukur seberapa jauh tujuan instruksional dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Dan yang ketiga sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk menempatkan dalam pemilihan jurusan dan program studi di sekolah menengah atas atau biasa disebut SMA sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa tersebut. Dan yang terakhir, fungsi evaluasi tersebut adalah sebagai alat diagnostik atau dapat digunakan dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, yang kedua dari pembahasan kita, tujuan evaluasi. Ada 3 evaluasi sebagai alat transaksi terkandung di dalamnya. Tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalam tujuan evaluasi, yaitu mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya. Nah, yang ketiga adalah kedudukan evaluasi. Ada 3 macam, yaitu kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang dimaksud sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik untuk pendidikan tertentu, kesiapan sarfras, atau bisa disimpulkan kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Dan yang kedua, kedudukan evaluasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu pertemuan jam pelajaran matematika yang terdiri dari 2 sampai 3 jam pelajaran. Dan yang ketiga, kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung, yang dimaksud sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, yang keempat adalah prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi ini ada 5 tahap, yaitu perencanaan, pengumpulan data, tahap verifikasi data, tahap analisis, dan tahap penafsiran. Dan yang pertama, tahap perencanaan atau planning, umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Dan yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan. Dan yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, tahap pengumpulan data terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor atau pemberian nilai. Tahap verifikasi data. Nah, tahap yang selanjutnya tahap verifikasi data, yakni suatu proses pembuktian kebenaran suatu teori, konsep, atau hipotesa.
Nah, tahap yang selanjutnya tahap analisis. Terdapat dua pilihan, yakni dengan analisis statistik atau non-statistik. Nah, yang terakhir adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Ada objek evaluasi, ciri-ciri evaluasi, evaluasi program pendidikan, evaluasi hasil belajar, evaluasi non hasil belajar. Nah, ruang lingkup pertama, objek evaluasi, yakni objek atau sasaran evaluasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pengajaran matematika yang diadakan titik pusat perhatian atau pengamatan untuk memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pembelajaran matematika tersebut. Nah, yang kedua, ciri-ciri evaluasi. Yang pertama, evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Pengukuran dilakukan secara tidak langsung. Kedua, pengukuran dalam rangka menilai atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. Dan yang ketiga, pada kegiatan evaluasi hasil belajar pada umumnya digunakan unit-unit. Yang keempat, kegiatan evaluasi hasil belajar sulit untuk dihindari terjadinya kekeliruan pengukuran atau error. Nah, yang ketiga, dari ruang lingkup matematika, evaluasi program pendidikan. Program pendidikan adalah rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program dalam ruang lingkup pendidikan. Ada dua cara untuk mengevaluasi program pendidikan, yaitu evaluasi secara rasional dan yang kedua, evaluasi secara empirik. Keempat, evaluasi hasil belajar tes. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Nah, yang kelima, dari ruang lingkup evaluasi non hasil belajar adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini titik beratnya adalah bidang afektif seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.